Selamat datang di mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita hari ini akan belajar materi di bab 2, yaitu tetap dipengaruhi interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, di mana sebelumnya sudah dibahas tentang mobilitas sosial, pluralitas, dan hari ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi. Di mana konflik dan integrasi kita akan membahas konflik dalam kehidupan sosial, dan yang kedua adalah integrasi sosial. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Pertama, konflik dalam kehidupan sosial. Pengertian konflik merupakan sebuah hal yang kadang dianggap sebuah pertentangan, di mana di gambar ini tentang demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap perusahaan di daerah ibu kota Jakarta. Mengapa buruh melakukan demonstrasi? Demonstrasi tersebut tentu disebabkan perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan atau majikan atas pengupahan yang berlaku. Demonstrasi yang terjadi di atas merupakan salah satu contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Siapa saja yang dapat melakukan konflik? Semua orang dapat terlibat dalam konflik. Pada pelajaran kelas 7, kalian mempelajari interaksi dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antar majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Contoh konflik antara kelompok dan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas. Konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel pada saat sekarang merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu adanya perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Yang kedua, yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kalian tentu sering menemukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggalmu yang memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga.
Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau kelompok dan individu. Yang keempat, adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Yang ketiga, akibat-akibat konflik sosial. Perhatikan gambar berikut tentang tokoh Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya tahun 1945. Pertempuran tersebut merupakan salah satu contoh akibat terjadinya konflik antar negara. Sekutu, Belanda, dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertempuran yang menyebabkan ribuan pejuang Indonesia gugur tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui berbagai pertentangan dan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa tersebut dapat menggambarkan salah satu akibat dari adanya konflik. Berikut ini merupakan akibat terjadinya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity, yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, dapat meretaknya hubungan antara individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga, akibat adanya konflik, maka akan terjadi perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Jadi, akibat adanya konflik itu menyebabkan bisa terjadi integrasi maupun bisa terjadi pertentangan atau perpecahan. Yang keempat, cara menangani konflik. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah,
yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Tujuan pribadinya dianggap sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Yang kedua, integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. William F. Ockburn dan Meyer Nimkov memberi syarat terjadinya integrasi sosial, yaitu sebagai berikut. Pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Maka dengan adanya tiga syarat ini, integrasi sosial dapat terwujud. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Homogenitas artinya seragam atau sama, penyamaan kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Jadi sesuai fungsinya. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi.
Selanjutnya, proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan budaya baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua, akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Yang terakhir, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Sekian materi kita hari ini tentang konflik dan integrasi sosial. Jadi, untuk konflik itu adalah sebuah pertentangan atau perbedaan antara individu, antara kelompok, ataupun antar individu dengan kelompok. Itu yang dinamakan dengan konflik sosial. Sedangkan faktor penyebab konflik itu adanya perbedaan individu, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan, adanya perubahan nilai yang cepat. Sedangkan akibat-akibat konflik sosial itu bisa meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, bisa meretakkan hubungan antara individu atau kelompok, terjadi perubahan kepribadian para individu, bisa merusakkan harta benda dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Yang kelima, terjadi akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian atau konflik. Cara menangani konflik itu yang pertama bisa menghindar, yang kedua bisa memaksakan kehendak, yang ketiga bisa menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat bisa dilakukan dengan tawar-menawar, dan yang kelima bisa dilakukan dengan kolaborasi. Sedangkan integrasi sosial adalah sebuah penyatuan atau hal-hal yang diharapkan bisa bersatu. Jadi proses penyelesaian untuk menyatukan sesuatu yang berbeda, di mana syarat terjadinya integrasi sosial itu yang pertama, adanya anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, adanya masyarakat yang berhasil menciptakan kesepakatan, terus ada nilai dan norma sosial yang berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Sedangkan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, yang pertama adanya homogenitas kelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, yang keempat efektivitas komunikasi. Sedangkan bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Sedangkan proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yang pertama asimilasi dan yang kedua dengan cara akulturasi. Sedangkan faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu ada 7, yaitu pertama adanya toleransi, terus yang kedua adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, yang ketiga adanya sikap positif terhadap budaya lain, yang keempat adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, yang kelima adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, yang keenam adanya perkawinan campur, yang ketujuh adanya musuh bersama dari luar. Sekian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa memberikan penjelasan yang cukup mudah dicerna. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.